Hanya dengan kata-kata kalimat yang haram bisa jadi halal. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Barang siapa yang mengaku beriman, siapa yang mengaku dirinya beriman dan beramal soleh, falyaqul khairan, maka hendaknya dia berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Rasulullah hanya memberikan dua pilihan, berkata baik atau diam. Pesan pentingnya adalah keterkaitan dengan aspek keimanan antara berkata baik dengan iman. Coba perhatikan, siapa yang mengaku dirinya beriman dan kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Jadi ada keterkaitan berkata baik dengan iman. Kalau diri kita mengaku beriman, harusnya berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka hendaknya diam. Jadi di dalam hadis ini Nabi mewanti-wanti pentingnya menjaga lisan, dan Rasulullah menyodorkan dua pilihan saja, berkata yang baik atau diam. Ini wasiat Rasulullah SAW, menunjukkan betapa pentingnya kedudukan lisan. Dengan lisan seorang hamba bisa mencapai derajat tinggi. Nanti saya akan sampaikan hadisnya. Hanya dengan lisan derajat seseorang bisa mencapai derajat yang tinggi. Tetapi sebaliknya, dengan lisan juga seseorang bisa jatuh tersungkur ke dalam jurang kehinaan. Hadis Bukhari Muslim. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamuna, mengucapkan, bil kalimati min ridwanillah, mengucapkan kalimat yang membuat Allah ridho, la yulqilaha balan, sedangkan dia tidak memperhatikannya. Namun Allah di sini yarfa'ullaha biha darajat, Allah mengangkat beberapa derajat. Jadi ada orang yang mengucapkan sebuah kalimat, dia nggak sadar dan dia tidak peduli, padahal kalimat itu membuat Allah ridho. Bahkan yarfa'ullah, Allah mengangkat biha, dengan kalimat itu, darajatin, beberapa derajat. Hanya dengan kalimat saja bisa meningkatkan derajat, kalau kalimatnya sampai Allah membuat Allah ridho. Jadi jangan sepelekan kata-kata. Ada seorang hamba yang seperti itu. Tetapi kata Nabi, wa innal abda, dan ada juga seorang hamba, la yatakallamu, dia berkata-kata, bil kalimati min sakhatillah, dengan sebuah kalimat yang membuat Allah murka. Kalau tadi min ridwanillah, membuat Allah ridho. Tapi ada juga seorang hamba yang berkata-kata yang membuat Allah murka, la yulqilaha balan, sedangkan dia tidak memperhatikannya, dia anggap enteng, dianggap ringan kata-katanya, padahal membuat Allah murka. Yahwi biha fi jahannam, yang dengan kalimat itu dia masuk atau dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Dengan kata-kata di sini, masya Allah, dengan lisan. Jadi lisan itu, masya Allah, kedudukannya luar biasa. Kedudukannya sangat penting. Itulah kekuatan lisan di dalam menentukan kedudukan dan keselamatan seorang hamba. Hanya dengan kata-kata kalimat yang haram bisa jadi halal. Wanita yang awalnya haram disentuh, tapi dengan sebuah kalimat, aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin mas sekian, dibayar tunai. Lalu yang tadinya haram menjadi dengan apa? Dengan lisan. Jadi jangan anggap remeh lisan. Dan seorang yang tadinya kafir karena mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka yang tadinya kafir dia menjadi muslim. Dengan apa? Dengan lisan, dengan kata-kata.
Jadi kata-kata itu bisa menentukan kedudukan dan keselamatan seorang hamba. Nah, sekarang kita renungkan bagaimana agar kita atau mampu mempergunakan kekuatan lisan ini untuk mencapai kedudukan tinggi, derajat yang terhormat, bahkan pangkat yang paling mulia. Bagaimana caranya agar kita mampu mempergunakan kekuatan lisan ini untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya. Supaya lisan ini mampu digunakan untuk mempergunakannya untuk kekuatan, untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yang paling mengasihi, yang paling menyayangi umatnya, beliau telah berpesan serta berwasiat demi keselamatan, demi kemuliaan serta ketinggian derajat kita. Beliau pernah menerangkan, inna ahadakum layatakallamuna bil kalimati min ridwanillah. Sesungguhnya seorang hamba dari kalian berkata dengan perkataan yang diridhoi Allah. Ma yadhunnu, dia tidak menyangka, an tablugha ma balagat fayaktuballahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu. Saya ulangi, sesungguhnya seorang dari kalian berkata dengan perkataan yang diridhoi Allah, dia tidak menyangka bahwa kalimat itu bisa sampai pada apa yang dicapainya. Kemudian Allah mencatat, fayaktubullahu laha biha ridwanahu, lalu Allah mencatat baginya disebabkan kalimat itu pada keriduannya. Jadi kalimat itu membuat Allah ridho, maka Allah mencatatnya ila yaumi yalqahu, sampai hari dia bertemu dengannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa derajat yang tinggi dapat dicapai dengan kalimat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.